Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi. Kita ditakdir Allah untuk belajar ilmu fikih. Mudah-mudahan Allah memberi kemanfaatan di dalam kita mengaji atau belajar dengan membawa ilmu yang barokah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebanyakan dari terkabulnya sesuatu pemberian Allah mempunyai janji Allah itu diberikan oleh hambanya bukan hanya melalui doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kami Allah akan mengabulkan doamu. Itu ketegasan Allah untuk orang yang berdoa. Perlu diingat bahwa doa seseorang itu bisa dikabulkan, bisa ditunda, dan bisa ditolak. Yarzuqu may yasha, Allah yarzuqu may yasha, yu'adzibu may yasha. Allah itu maha berkehendak, jadi Allah memberi itu kepada orang yang dikehendaki. Jadi kalau kita berdoa, ada kalanya doa itu dikabulkan dan ada kalanya doa itu ditunda. Dan yang tragis, doa itu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada amalan yang dijanjikan Allah, yang mana amalan itu membuat pemberian Allah itu langsung turun sesuai janji Allah. Sampean tanpa berdoa, tanpa doa, Allah sudah berjanji kalau kamu bertakwa akan dimudahkan. Itu sampai tidak usah berdoa, ya Allah mudahkanlah urusan kami, tidak usah gitu. Allah sudah berjanji, janji Allah ini sudah dalam Al-Quran ditetapkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi, mengingkari janjinya. Jadi beda dengan doa, Pak ya. Kalau doa itu tergantung Allah. Yarzuqu may yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah berkehendak memberi dan tidak bisa doa itu dikabulkan ya. Tapi kalau sesuatu perbuatan yang sudah ditetapkan Allah, yang masuk janjinya Allah, itu tidak mungkin Allah akan mengingkari janjinya.
Ya seperti disampaikan khutbah Jumat tadi itu ya seperti itu. Kalau kamu mencintai Allah maka ikutilah kami dan kami akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi banyak janji-janji Allah, ya, keputusan Allah yang langsung diberikan tanpa sampai meminta. Kayak sholat malam, ya, tahajud itu sampai nggak usah berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki. Itu nggak usah gitu, Allah itu sudah menjanjikan. Maqamam mahmuda itu sudah janji Allah, dan janji Allah tidak akan diingkari. Itu yang penting. Kayak mengaji ini, sampai mencari ilmu, niat dari rumah untuk mencari ilmu itu langkah sampean dari rumah ke sini. Janjinya Allah itu sahala ilal jannah, dimudahkan ke surganya Allah. Nah, seperti itu sampai nggak usah ya, mudahkanlah, masukkanlah kami ke surgamu ya Allah. Itu masih dalam kutip itu masih tanda tanya. Tapi kalau sampean berbuat acting itu masuk janjinya Allah, beda ya, beda dengan kita memohon kepada Allah sama kita berbuat kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, itu beda, sangat-sangat beda. Yang mana perbuatan itu masuk karena sesuai ketentuan Allah, janjinya Allah. Kalau sesuai dengan janjinya Allah itu pasti itu dikabulkan. Udah sampai nggak usah berdoa. Kayak sampean mohon maaf, mohon ampunan, baca istighfar sampai 1000 kali. 1000 kali sampai tiap malam aja. Dengan sampean melakukan sesuatu ibadah atau kerjaan, ya, anggota, sekali saja itu yang sudah masuk ke ranah janji Allah, itu beda. Barang siapa qaulan syadida, yang bisa berkata dengan jujur, baik gitu ya, itu Allah menjanjikan maka aku akan mengampuni. Nah itu sudah, sampai nggak usah baca istighfar sampai ikut jamaah baca istighfar sampai 1000 kali, itu sampai dengan acting sampean menjaga omongan itu tidak menyakitkan, tidak mengingkari janji, bohong. Nah, itu qaulan syadida yaghfir lakum dzunubakum. Itu sudah ketentuan, Pak. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa tanpa baca istighfar, otomatis, Pak. Otomatis Allah akan mengampuni. Nah, seperti itu konsep-konsep Islam yang harus kita ketahui. Kelihatannya sepertinya sepele aja ya, sepele perbuatan itu. Kita menyingkirkan duri di jalan, itu janjinya Allah menolong orang yang seperti itu. Andaikan tidak disingkirkan terus ada orang yang kena, nah, itu kan sangat menyakitkan. Sampai menyingkirkan duri di jalan, itu Allah menjanjikan surga kepada orang yang melakukan seperti itu. Kayaknya remeh aja. Nah, seperti ini saya sampaikan bahwa sampean datang ke sini dengan niat menghilangkan kebodohan, mencari ilmu, itu janji oleh Allah, sahalallahu ilal jannah. Allah memudahkan kita untuk menuju surga. Atau kalau ditakwil itu Allah akan memudahkan kita berbuat sesuatu yang menuju ke surga, berbuat baik.
Itu sebagai mukadimah. Kita masuk ke fikih. Kita lanjutkan bab sholatul musafir. Sholatnya orang yang dalam bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Yazuzu diperbolehkan lil musafiri bagi orang yang bepergian. Apa qasrus sholati meringkas memendekkan sholat ar-rubu'iyati yang tergolong 4 rakaat. Ila rakaat ini maring sholat 2 rakaat. Jadi sholatnya orang musafir itu diperbolehkan qasar, meringkas yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini rukhsah. Rukhsah itu diberi keringanan oleh Allah. Orang yang bepergian yang memenuhi syarat, orang yang bepergian memenuhi syarat itu diperbolehkan untuk meringkas, memendekkan sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Wa yazuzu lan menang atau diperbolehkan lahu bagi orang yang musafir apa jam'u baina zuhri wal asri, mengumpulkan, menjamak antara sholat duhur dan sholat asar, dijadikan satu. Antara duhur dan asar ini kan 4 rakaat. Kalau 4 rakaat boleh dijamak dan dikosor, boleh dikumpulkan dan boleh diringkas. Jadi duhur yang 4 rakaat itu jadi 2 rakaat, asar yang 4 rakaat itu juga jadi 2 rakaat. Jadi sholat duhur dan sholat asar digabung jadi satu, cuma jadi 4 rakaat. Duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Itu rukhsah, kemudahan bagi Allah, bagi kemudahan bagi Allah kepada orang yang musafir. Wa bainal maghrib wal isya, dan di antara maghrib dan isya boleh dijamak dan dikosor, tapi yang boleh dikosor cuma yang 4, yaitu yang isya. Kalau maghrib tidak boleh, ya tetap 3. Nah, kalau yang diperbolehkan mengkosor itu yang 4 rakaat. Kalau maghrib kan 3, jadi tetap 3, isyaknya 2. Takdiman baik itu jamak takdim atau takhiran atau jamak takhir. Jadi orang musafir itu boleh menjamak dan mengkosor sholat antara duhur dan asar, maghrib dan isya. Tapi yang boleh dikosor itu yang 4. Kalau yang 3 maghrib ini tidak boleh. Nanti diterangkan ini ada jamak takdim dan jamak takhir. Yes, pokoknya kita di sini cuma global, secara global saja, nanti diperinci. Jadi sholat bagi orang yang musafir itu boleh dijamak, baik itu jamak takdim dengan cara jamak takdim atau dengan cara jamak takhir, dan boleh dikosor, diringkas, dipendekkan. Syaratnya sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Surutu sihatil qasri, syarat-syarat sahnya mengkosor sholat. Pertama, ayakuna yen ta ono asafaru ongkang lungo, ayakuna yen ta ono apa safaru perjalanan, ya. Safar
iku marhalataini, dua marhalah, dua pos ya. Wahia utawi marhalataini masiru yaumin walailatin, dua marhalah itu perjalanan sehari semalam, awan sampai bengi. Bisairil hayawanatil, dengan perjalannya hewan al-muhammalati yang membawa beban. Jadi ukurannya apa niku? Dua marhalah niku perjalanan binatang hewan yang biasa dipakai untuk berkendara. Sekiranya perjalanan itu ditempuh dalam sehari semalam. Sehari semalam perjalanan hewan yang diberi muatan. Nah, di sini ada keterangan kauluhu, pendapatnya musannif, orang yang mengarang kitab ini, yaumi wa lailatin itu isna asyara atau 12 mil, isna asyara milan, 12 mil. Wal milu utawi 1 mil itu arba'atul afi khutwah, 40.000 langkah. 40.000 langkah. Ya, keterangan tentang mereka niku pokoknya ukurannya niku 80 km, ada yang 90 km, beda-beda pendapat penghitungannya itu ya. Jadi kalau di keterangan sini ada yang memberi penjelasan itu 80 km, boleh menjamak dan mengkosor. Kira-kira pun di Surabaya pun di 80 km. Malang ya. Oh, okay. Surabaya Malang, Surabaya Jombang gitu ya. Surabaya Jombang gitu ya. Itu sudah boleh mengkosor. Yang kedua syaratnya boleh mengkosor itu, sahnya mengkosor itu ayyak sidal musafir yang nyengojo, mempunyai tujuan makanan muayyanan, tujuan yang jelas, tempat yang jelas, perginya itu ke rumah saudara karena kerja, tujuan yang jelas. Kalau kebanyakan apa itu, tur ya, tur. Kalau kita niatkan tadabbur alam itu boleh ya, tadabbur alam. Kita mengingat atau zikir kepada alam. Tujuannya untuk mengingat atau mengerti tentang kekuasaan Allah. Yang ketiga, alla yakuna, yang ta ora ono apa safaruhu, safare wong lumone wong iku fi maksiatin, tujuannya untuk maksiat. Iki mboten angsal. Sampean lunga tujuannya ke Jombang tapi niatnya maksiat, itu mboten angsal. Niat maksiat mawon pun mboten angsal, namun malih sholat jamak atau qashar. Kira-kira niat maksiat niku sampean pun paham ya. Mungkin ya orang yang biasa nakal ya, biasa maksiat ya, pergi ke sana untuk ini ya, maksiatnya. Kalau saya jelaskan nanti kurang etis ya. Ya.
ada di suatu kota yang mana kota itu tempatnya terkenal dengan kemaksiatan. Terus kita pergi ke sana tujuannya untuk itu, nah itu enggak boleh. Perginya aja sudah haram, apalagi salat ini enggak boleh, enggak sah. Yang keempat, ayanmiya yantoniyat sapa musafir al-qasra ing salat qasar fi kulli salatin tuksaru di waktu salat yang dikosor. Salat qasar yang 4 rakaat nih, salat duhur, asar, isya. Tidak boleh salat maghrib qasar, apalagi subuh. Subuh 2 rakaat dikosor dadi siji. Entek lah. Alayak tadia yang ora manut ngikuti sapa musafir bermukimin lawan orang dengan orang yang mukim, orang yang penduduk asli sini, orang yang bepergian. Kalau mau niat sholat jamak atau qasar, gak boleh berjamaah sama orang yang mukim sholat biasa. Harus sholat sendiri atau dengan rombongannya. Kalau pergi 2 orang ya sama 2 orang itu. Ini suatu rukhsah nih, seandainya sampai Anda sholat jamak atau qasar itu boleh. Ini cuma keringanan dari Allah untuk kita dalam perjalanan yang memenuhi syarat, yaitu 80 km. Nah, ada keterangan di sini sekiranya capek atau apa itu enggak ya. Seperti kalau kita puasa, boleh enggak puasa kalau kita bepergian dengan jarak sekian. Nah, itu beda. Kalau ini boleh walaupun dalam keadaan tidak capek. Jadi bukan suatu keharusan ya. Sholat jamak atau qasar ini bukan suatu keharusan. Kalau pergi harus sholat jamak itu enggak. Rukhsah, diperbolehkan memilih untuk rukhsah. Atau ketakut karena nanti perjalanan itu habis waktunya. Nah, itu boleh. Nah, kalau kita dalam perjalanan, seperti saya pernah pergi dari pagi, itu keretanya enggak berhenti ya, sampai malam. Jadi duhur, asar, maghrib, isya itu masih di dalam kereta. Enggak bisa berhenti, kalau berhenti ketinggalan. Nah, itu bagaimana sholatnya? Kita boleh melakukan jamak atau qasar di kereta itu. Di kereta waktu dalam perjalanan. Nah, itu yang disebut sholat musafir ya. Jadi kita mau ke Jakarta umpamanya, itu menghabiskan waktu duhur dan asar habis nanti. Nah, bagaimana? Apa menunggu sampai di tempat? Ya jangan. Nanti sampai di sana maghrib hilang duhur asarnya. Nah, tepat waktunya masuk duhur, sampean itu bisa menjamak antara duhur dan asar. Sekiranya nanti asar itu enggak nututi. Jadi sampean sholat di kereta, sholat duhur, jamak dengan asar, ini jamak takdim berarti ya. Kalau asar dilakukan di waktu duhur itu jamak takdim, dan dikosor. Jadi duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat dilakukan waktu duhur, itu qasar jamak takdim bil qasri, bil qasar. Boleh. Jadi jangan menunggu sampai datang di tempat. Kalau sampai menunggu datang di tempat,
nanti sholat duhur dan asarnya hilang. Ini beda lagi ya. Jadi sholat dalam perjalanan, terus bagaimana menghadapnya? Nah itu sesuai sampai duduknya. Wis ngadep ngalor apa ngidul ngetan ngulon wis niate ing kiblat. Ini perlu dimengerti ya. Jadi kalau dalam perjalanan yang menempuh waktu, sekiranya waktu zuhur dan asar itu hilang, kita sholat itu di kereta, tidak menghiraukan menghadap mana, pokoknya arah kereta itu kemana ya sudah kita ikuti saja. Dan boleh dikosor. Kalau sudah waktunya zuhur, kita boleh sholat jamak takdim. Kalau sekiranya zuhur masih banyak orang, ya, kita akhirkan di asar, sholat jamak takhir dengan kosor, boleh. Nah, maghribnya gimana? Maghrib dengan isya boleh di jamak, tapi kalau di kosor yang isaknya saja. Saya lanjutkan ini syarat-syaratnya. Syurutu jam'i taqdim, syarat jamak takdim, sholat jamak takdim. Ayyab tadi'a yento mulai sopo wong musafir bisohi batil waktu di yang mempunyai waktu, sohibah niku yang mempunyai menghai waktu. Jadi yang punya duhur namanya dengan asar dilakukan di duhur. Nah ini yang pertama dilakukan itu duhurnya dulu. Saya niat sholat duhur jamak takdim dengan asar. Nih, saya niat sholat duhur dengan asar, jamak takdim dengan asar. Kalau di kosornya bil kosri dengan kosor, nah, itu boleh. Nah, syaratnya ya. Syaratnya jamak takdim itu dilakukan di awal waktu. Duhur dengan asar. Kalau dilakukan jamak takdim, yang mempunyai waktu kan duhur. Nah ini duhur dulu. Niat sholat jamak takdim. Nah ini di waktu duhur. Ayan wiyal jam'a fil ula. Niat jamak di waktu yang pertama. Sudah diutarakan di waktu duhur. Di waktu asar sudah nggak usah niat lagi. Jadi sampai waktu sholat jamak takdim, niatnya sudah di waktu duhur. Selesai sholat duhur, kalau di kosor 2 rakaat, itu nanti langsung berdiri tanpa niat lagi. Langsung berdiri setelah salam, assalamualaikum, kiri kanan, kanan kiri, kemudian langsung berdiri. Langsung berdiri, nggak usah wiridan dhisik. Duhur, mari sholat duhur 2 rakaat karena kosor, terus wiridan, mboten asal. Langsung berdiri melanjutkan asar. Napa perlu komat malih? Nah, ini yang saya tahu setelah duhur di komat malih ndak usah dikomat lagi. Jadi setelah menyelesaikan duhur 2 rakaat karena kosor, salam, nggak usah komat, langsung sholat asarnya. Nah, mereka yang ketiga, ayu waliya bainahuma, yang untuk berturut-turut antarane duhur dan asar, mboten asal disela-selai, apalagi ngomong malih napa niku menyelesaikan jamak yang pertama, jamak takdim yang pertama, terus salam ngomong-ngomong, itu betul asal. Jadi berturut-turut setelah selesai sholat duhur 2 rakaat karena kosor, langsung berdiri asar.
ndak usah dikomat, apalagi ngomong-ngomong yang mboten asal. Yang keempat, Allah yang qati'a, yang orang terputus sapa safaruhu. Apa safaruhu lungane wong qabla syuru'i fi saniyah, sebelum masuknya waktu yang kedua. Nek jamak takdim niku mboten asal mepet waktu kemudian sudah masuk waktu yang kedua. Mboten asal. Jadi mulai awal di dalam waktunya duhur. Mendekati mboten asal itu sudah kita lakukan jamak takhir. Surutu jam'i takhir, syaratnya jamak takhir. Yang pertama niatut takhiri fi waktil ula. Niat jamak sholat duhur dan asar di waktu ula, di waktu yang pertama. Sampai sholat jamak takhir antara duhur dan asar dilakukan di waktu asar, karena duhurnya dalam perjalanan, asar sudah datang. Sampai niat pada waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takhir karena yang mempunyai waktu kan asar nih. Sholat jamak takhir kan waktunya itu yang berhak kan waktu asar. Sampai niat di waktu sholat asar itu. Sholat asar kemudian duhur. Balik nih. Kalau waktu takdim itu yang mempunyai hak itu yang waktu ula duhur, niatnya sholat duhur kemudian asar. Kalau ini dibalik, kalau takhir duhurnya dimasukkan ke asar, niatnya asarnya dulu karena yang mempunyai waktu itu asar. Jadi asar dulu, niat di situ niatnya saya niat sholat asar jamak dengan duhur. Terus kalau kosor ya ditambahin dengan kosor. Jadi dibalik menghormati waktu, di mana waktu itu yang masuk, ya. Waktu yang bertepatan. Kalau sampai sholat jamak takdim ya duhur dulu, karena yang berhak itu waktunya duhur. Kalau jamak takhir yang berhak waktunya asar. Jadi jangan dibalik yuk. Karena duhur disik kan mari duhur terus asar, enggak. Yang mempunyai waktu, yang berhak, yang menghaki waktu asar ya asar dulu. Yang pertama niat jamak takhir fi waktil ula. Yang kedua dawa musafar, suwene lungo, lamanya perpergian ila tamamis sholatain, tumeka maring sholat loro. Antara waktu bepergian lamanya, ya, lamanya bepergian itu sampai menempuh sholat duhur dan asar. Itu syaratnya jamak takhir. Kalau sampai pergi terus datang di tempat tidak sampai sholat nggak sampai waktunya asar, ya tidak sah sampai sholat jamak takhir. Sholatnya takdim. Jadi lamanya perpergian sampai kalau tidak nyukupi waktunya duhur, lungo atau duhur kelewat terus teko nang tempat asar, nah itu masuk jamak takhir. Nek sampean lungo duhur teko nggone nggih, salat jamak takdim. Dan itu sudah bahasan lain. Ini mungkin ada yang kurang jelas ya, kurang mungkin penyampaian saya kurang, sampean boleh tanya. Mungkin ya, dari Bapak Ibu, ya, Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait yang pertama kali doa sama belajar menuntut ilmu atau ngaji, saya dengar dari Gus Baha itu suatu ketika disuruh memimpin doa, tapi Gus Baha menolak, lebih memilih untuk mulang atau ngajar. Gus Baha berpendapat bahwa doanya itu lebih mustajabah kalau mulang, artinya ngajar. Tadi disampaikan kita kalau beribadah sudah tidak perlu berdoa, sudah otomatis hajat kita terkabul. Tapi saya pernah mendengar ad-doa'u mu'ul ibadah. Doa itu apa? Intinya ibadah. Lah, kalau ibadah nggak berdoa itu gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah sholat safar. Sholat safar itu 80 km ke atas ya, atau 90. Terus kalau tadi disampaikan kita bisa mengqosor takdim atau takhir. Nah, cuman yang saya terbesit itu ada bab kajian tentang tayamum. Tayamum itu kan untuk satu waktu saja. Lah kalau di jamak itu berarti tayamum 2 kali atau gimana? Karena kan kalau di kereta saya tahu sendiri baunya kamar mandi kadang pesing, jadi saya ragu kalau wudhu di situ tambah najis, jadi mending tayamum. Cuman saya yang pernah tahu kalau tayamum berlaku untuk 1 kali sholat. Nah kalau di jamak itu berarti 2 kali tayamum. Apakah seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan mukaddimah tadi tentang doa dan action perbuatan itu keutamaan itu bukan berarti meninggalkan satu memilih yang lain. Keutamaan itu apa ya, kayak kita memilih sesuatu, beli baju umpamanya, kita memilih kan yang terbaik ya, yang utama. Kalau untuk sholat itu kita pilih baju ini aja utama, bukan berarti yang lain itu nggak bisa dipakai. Boleh, yang lain bisa dipergunakan. Cuma yang lebih pantas, yang lebih utama itu ada, kayak tadi diterangkan di Al-Quran itu, doa dengan perbuatan itu kalau dinilai terkabulnya itu masih lebih ke perbuatan. Karena apa? Doa ini bisa dikabulkan, ditunda, dan ditolak. Tapi kalau perbuatan ini kalau masuk dengan ranah janjinya Allah, itu sudah pasti dikabulkan karena sesuai firman Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau Allah sudah berjanji, tidak mungkin, itu pasti. Jadi kalau orang yang bertakwa, yattaqillah, itu janjinya Allah. Apa sing takwa, tak beri jalan, tak beri rezeki yang tidak disangka-sangka, itu lebih utama daripada sampai wiritan. Mohon maaf ya, sampai dapat ijazah pemberian, nek kepingin rezeki lancar, wiritan iki, wiritan berbengi, ini masih lebih utama itu lagi, masih lebih utama sampai bertakwa. Apa di antaranya ya perbuatan takwa itu ya kayak sholat berjamaah kayak gini, yang mengarah ke takwa, berbuat baik, mencegah mungkar. Nah itu globalnya takwa seperti itu. Berbuat baik banyak, senyum kepada saudaranya
Itu sudah termasuk ibadah. Menyingkirkan duri di jalan ibadah. Itu masuk amalus solihah yang mana itu sudah masuk karena takwa. Jadi kalau dibanding loh ini cuma apa dibanding ya, bukan meninggalkan, perbandingan. Jadi kalau dibanding doa di perbandingan doa sama apa ini perbuatan janji Allah itu lebih utamain daripada doa. Sama doa ya itu tadi loh, doanya Nabi siapa itu tidak langsung, ini seorang Nabi loh ya, ditunda berapa tahun baru dikabulkan doanya. Tapi kalau sudah janjinya Allah itu secara otomatis ya, otomatis. Kayak ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida, wahai orang-orang yang beriman berkatalah dengan kata-kata yang baik ya. Itu langsung itu janjinya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Berarti Allah mengampuni, sudah sampai enggak usah dengan otomatis ya. Dibanding sampai istighfar malam-malam bangun ya. Nah, itu masih lebih utama sampean menjaga omongan. Kalau sampean bisa menjaga omongan, itu otomatis Allah mengampuni. Terus itu ya cuma perbandingan, bukan berarti meninggalkan, ya. Bukan berarti mari sholat ya, terus gak berdoa, bukan begitu teorinya. Terus tadi yang kedua salat tayamum ya. Tayamum itu hanya berlaku sekali. Jadi salat duhur itu kalau tayamum untuk salat duhur ya sekali itu. Khawatirnya nanti kalau dibuat waktu asar pas ada air. Jadi pada waktu tidak menemukan air, tidak karena sakit, syarat-syarat bolehnya tayamum itu berlaku untuk satu kali sholat. Sampai sholat duhur tayamum. Kemudian di asar itu menemukan air. Kalau tidak ada air ya tayamum lagi, baru tayamum lagi. Khawatirnya nanti kalau menemukan air. Bagaimana dengan sholat niku jamak takdim atau takhir apa tayamum sekali? Karena ini kan sudah dikumpulkan dua sholat antara duhur, asar, maghrib, isya, itu kan sholat dua dikumpulkan. Nah ini sholat dua, nih seakan kan dua dijadikan satu. Beda. Jadi dua sholat dijadikan satu, berarti kan satu sholat. Cuma isinya dua. Satu kali sholat tapi isinya dua, cuma gitu aja bedanya. Jadi kita sampean sholat jamak takdim duhur dengan asar di waktu duhur, sampean tayamum, nah itu sudah cukup untuk sholat itu tadi takdim jamak yang itu tadi. Nanti kalau maghrib sama isya ya tayamum lagi, itu kan satu sholat. Nggak boleh di sini kan nggak boleh terpisah ya. Nggak boleh mari jamak takdim mari duhur terus tayamum, ini kan sudah terpisah nanti. Nuwali itu berturut-turut, nggak boleh terpisah. Mari sholat duhur ini jamak takdim terus qomat itu mboten asal. Tapi prakteknya itu banyak orang yang begitu, dipisah antara duhur dan asar, dipisah qomat nih wow. Apalagi omong-omongan nih yang asal. Harus syaratnya itu apa tadi nuwali, yuwaliya itu berturut-turut menyambung. Sing ketiga tadi cuma dua gitu Pak Takbir. Dua tadi pertanyaannya. Cuma dua nih. Ya, saya cuma menghimbau saja banyak dari
perilaku atau perbuatan yang sering saya alami itu saya condong ke perbuatan daripada doa. Ya, bukannya saya kok melebih-lebihkan. Saya kalau selesai sholat sendiri, saya jarang berdoa. Mohon maaf, jangan diikuti. Jadi saya kalau sholat sendiri, saya hampir tidak pernah berdoa saya. Habis wiridan sudah selesai. Saya punya kayak rasa malu gitu. Kalau berdoa gitu ya. Lebih baik saya action, berbuat sesuai janji Allah itu tadi. Memang kalau di tasawuf itu ada masalah doa ini. Di situ diterangkan ojo jolak jaluk, istilahnya itu kok merengek-rengek kayak arek cilik gitu. Allah itu sudah memenuhi kebutuhan kita. Kalaupun tanpa kita meminta itu Allah sudah memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita runut ya, mulai kita bayi, mulai kita tidak bisa apa-apa, bayi lahir gak bisa melihat, apa pernah waktu bayi kita mohon ya Allah beri penglihatan kita, kan tidak pernah gitu. Tahu-tahu Allah memberi penglihatan tanpa diminta. Ibunya pun tidak pernah minta ya. Halo? Dengan Rahman Rahimnya Allah, Razaknya Allah. Kalau masalah rezeki itu Allah menanggung ya. Tapi ada yang lebih, ada yang pas-pasan, ada yang kurang. Ya. Jadi kalau Allah itu memberi rezeki semua makhluk yang melata di bumi, Allah memberi rezeki. Ya. Sampai semut, yang paling kecil Allah memberi rezeki itu. Ditanggung rezekinya. Tapi kalau ini masalah ikhtiar itu juga ada sunahnya. Jadi ada makom, istilahnya itu posisi kedudukan kita ya. Kalau mungkin sampai pernah mendengar seorang yang makomnya beda, yang satu rezeki itu harus dicari dengan ikhtiar, yang satu ini hanya diam, Allah akan memberi rezeki. Ini mungkin sama sudah pernah dengar itu antara seorang guru dan seorang murid. Tapi kalau masalah kemudahan, ketenangan, nah itu masalah kelebihan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mau melakukan itu. Boleh dengan berdoa, boleh dengan action ya, perbuatan. Tapi keutamaannya itu lebih ke perbuatan. Ya. Itu karena sudah memenuhi janji Allah. Bisa. Ini sudah masuk Isya. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa ditakdirkan Allah ya. Ditakdirkan Allah untuk bisa belajar, punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat khususnya kepada diri kita pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kifayatul masjid.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.